Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi muka berkaitan dengan akademik, walaupun hanya melalui daring ya, karena berkaitan dengan kondisi kita saat ini sehingga tidak mengharuskan kita untuk bertemu langsung. Sebelum kita masuk kepada materi, saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah nama saya Dewi Erlina Asritasari. Tempat tanggal lahir saya Pulau Kijang, tanggal 22 Juni 1991. Pendidikan saya itu SD di 063 Pulau Kijang tahun 2002, kemudian SMP 2 Pulau Kijang pada tahun 2005, kemudian SMA 1 Pulau Kijang tahun 2008. Dilanjutkan dengan pendidikan D3 Kebidanan itu di Universitas Respati Yogyakarta pada tahun 2012. Kemudian D4 Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta pada tahun 2013. Dan S2, saya mengambil S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2015. Baiklah, kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu jenis-jenis perguruan tinggi. Ada universitas, kemudian juga ada sekolah tinggi atau institut, kemudian ada akademi atau diploma. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan universitas. Universitas itu merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cabang keilmuan. Setiap cabang keilmuan diwakili dalam satu fakultas. Setiap fakultas terdiri dari beberapa program studi atau jurusan yang akan menghasilkan tenaga yang lebih spesifik. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah mendengar, mungkin di tempat kita ada Universitas Islam Indragiri ya. Nah, itu merupakan contoh universitas di mana di dalam universitas itu terdiri dari beberapa fakultas. Contohnya salah satunya ada Fakultas Ekonomi. Nah, di dalam Fakultas Ekonomi ada beberapa program studi. Mungkin yang pertama ada program studi manajemen ya, dan lain-lainnya. Itu contoh universitas. Kemudian kita lanjut ke sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan atau beberapa program studi yang akan menghasilkan tenaga ahli yang lebih spesifik. Contohnya mungkin di Pekanbaru ya, kita ambil contoh itu Stikes Hang Tua ya. Di dalam Stikes Hang Tua itu terdiri dari beberapa program studi, contohnya program studi D3 Kebidanan, kemudian ada program 1 Kebidanan ya. Nah, itu contoh sekolah tinggi. Jadi dalam lembaga pendidikannya terdiri dari beberapa program studi, tapi hanya satu fakultas aja, Fakultas Kesehatan ya. Kemudian kita masuk akademi atau diploma, merupakan lembaga pendidikan tinggi dengan satu cabang keilmuan. Lama pendidikannya 1 sampai 5 tahun dan tidak memberikan gelar kesarjanaan. Nah, inilah contoh kampus kita ya, Akademi Kebidanan Nusa Gemilang, hanya terdiri satu program studi, hanya satu jurusan ya, yaitu program studi D3 Kebidanan. Nah, itu termasuk ke dalam akademi atau diploma. Kemudian kita lanjut untuk status perguruan tinggi. Yang pertama itu ada negeri ya. Kalau negeri itu merupakan milik pemerintah di mana sekolah berada. Jadi kalau misalnya dalam hal kebidanan itu ada namanya Poltekkes ya. Poltekkes itu merupakan perguruan tinggi negeri jurusan kebidanan. Kemudian swasta merupakan milik satu yayasan pendidikan tertentu, termasuklah kita ya, Akademi Kebidanan Nusa Gemilang merupakan perguruan tinggi swasta ya. Kemudian ada kedinasan. Kalau kedinasan ini contohnya seperti program studi IPDN ya, seperti itu. Itu merupakan program studi perguruan tinggi kedinasan. Kita lanjut ke fungsi pendidikan tinggi ya. Yang pertama ini biasanya kita sebut dengan Tridharma pendidikan perguruan tinggi.
terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, pendidikan, yaitu dengan cara mengajarkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau olahraga, serta nilai luhur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian, penelitian ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, serta memperkaya budaya untuk memperlancar daya saing dan jati diri bangsa. Dan pengabdian masyarakat, yaitu mendorong modernisasi dan perwujudan masyarakat madani sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Nah, ini adalah tridharma perguruan tinggi yang harus kita lakukan selama menempuh pendidikan, ya. Kita lanjut. Jenis kegiatan akademik perguruan tinggi terdiri dari kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan akademik reguler yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Kegiatan ini telah dirancang berdasarkan kurikulum yang berlaku, ya. Jadi kegiatan intrakurikuler ini kegiatan seperti pembelajaran yang sudah punya jadwal, sudah terjadwal. Kemudian berdasarkan dengan kurikulum yang berlaku. Saya jelaskan, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan terjadwal, ya, seperti jadwal kuliah, ya, misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam kegiatan intrakurikuler. Kita lanjut ke kegiatan ekstrakurikuler, itu adalah kegiatan akademik yang tidak reguler, tidak diatur secara langsung, dan juga tidak terjadwal. Mahasiswa tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler ini tidak wajib, ya, diikuti mahasiswa, tapi jika aktif di sini akan sangat bermanfaat di masa depan, ya. Kegiatan intrakurikuler ini hanya memberikan kepada persentase 15%, ya, dari pengetahuan dan keterampilan yang harus Anda kuasai. Sedangkan 85%-nya adalah dari kegiatan ekstrakurikuler, ya. Jadi diharapkan adik-adik sekalian tidak hanya aktif di kegiatan intrakurikuler, tapi juga kegiatan ekstrakurikuler, ya. Untuk kegiatan intrakurikuler, kegiatan akademik intrakurikuler ini di perguruan tinggi didasarkan pada sistem kredit semester. Ada namanya SKS, ya. Nah, untuk program semester, ya. Semester itu merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya program studi dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester itu setara dengan kegiatan proses belajar mengajar dengan lama 14 sampai 16 minggu. Satu tahun akademik itu terdiri dari semester ganjil, yaitu dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Januari, dilanjutkan dengan semester genap itu pada bulan Februari sampai dengan Juli. Kita lanjut ke satuan kredit semester atau SKS. SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, kemudian besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa, kemudian besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semester maupun program lengkap, besarnya usaha penyelenggaraan program pendidikan tenaga pengajar. Jadi dalam SKS itu semua, baik beban belajar mahasiswa maupun tugas dosen, semua tergambar dalam SKS. Satu semester itu terdiri dari kegiatan pembelajaran teori. Satu SKS sama dengan 50 menit pertemuan per minggu. Kemudian untuk praktikum satu SKS sama dengan 100 menit pertemuan per minggu. Untuk level D2, jumlah SKS-nya dari awal semester pertama sampai semester akhir, jumlah SKS-nya sebanyak 80 sampai 90 SKS. Kemudian D3
Jumlah SKS-nya dari 110 sampai dengan 120 SKS, dan untuk sarjana itu 144 SKS sampai 150 SKS. Karena kita pada level D3, berarti jumlah SKS kita berkisar 110 sampai dengan 120 SKS. Untuk kegiatan klinik atau praktek klinik lapangan atau praktek kerja lapangan ya, satu SKS-nya itu setara dengan 4 sampai 5 jam pertemuan per minggu. Kemudian untuk kegiatan praktikum, kegiatan merupakan kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, laboratorium, baik di kampus maupun di lahan praktek untuk melatih keterampilan yang berfokus pada integritas ilmu dan teknologi. Untuk praktikum ya, yang pertama juga ada praktikum klinik ya, merupakan kegiatan proses pembelajaran di lahan praktek baik pelayanan instansi maupun di masyarakat. Yang instansi ini seperti nanti ada kita ya, pembelajaran praktek turun dinas ke rumah sakit maupun ke puskesmas. Nah, itu termasuk ke dalam pembelajaran praktek di instansi. Dan di masyarakat itu nanti kita akan turun ke lapangan, turun ke suatu desa misalnya ya. Nah, nanti di situ kita akan memberikan pelayanan kebidanan di masyarakat. Nah, itu adalah contoh pelayanan praktek di masyarakat. Kemudian untuk penilaian hasil belajar, nilai absolutnya itu untuk huruf mutu E ya, bisa nilainya adalah 0 sampai 40. Dan huruf mutu D itu nilainya 41 sampai 55. Huruf mutu C itu kisarannya 56 sampai 67. Huruf mutu B itu dengan nilai 68 sampai 78, dan huruf mutu atau nilai A itu rentang nilai 79 sampai dengan 100. Kita lanjut ke indeks prestasi mahasiswa yang terdiri dari indeks prestasi, yaitu angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung setiap akhir semester. Itu namanya indeks prestasi. Dan untuk indeks prestasi kumulatif itu yaitu angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir yang ditempuh dan dihitung pada setiap akhir semester. Nah, jadi indeks prestasi itu ada dua, indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif. Kemudian untuk batas masa studi ya, untuk program D3 itu dari semester 1 sampai dengan 10 semester. Ya, jika lebih dari 10 semester dan mahasiswa belum menyelesaikan perkuliahan, maka mahasiswa akan kita DO atau drop out ya. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus apabila lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75, tidak terdapat huruf mutu D seperti yang saya bilang tadi ya. Kemudian telah menyusun dan menulis laporan akhir dan atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu C setelah dilakukan ujian. Untuk pelanggaran dan sanksi akademik, jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berupa tidak diperkenankan mengikuti kuliah, baik teori maupun praktek. Kemudian peringatan akademik berupa teguran lisan dan tertulis, kemudian pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu atau skorsing, pemberhentian tetap atau pemutusan studi, lanjutkan dengan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran uang semester. Saya jelaskan dulu yang pertama, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan dikarenakan tidak menyelesaikan atau tidak memiliki
kartu registrasi pada registrasi yang telah ditetapkan. Jadi setiap awal semester, setiap mahasiswa harus mengisi kartu rencana studi, dan itulah mata kuliah yang akan kalian ambil selama 1 semester. Dan apabila kalian tidak mengisi KRS tersebut, maka kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan baik teori maupun praktek. Kemudian tidak memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, karena kita diploma 3 kebidanan ya, kita juga mempunyai seragam, sehingga kalian harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tidak membawa perlengkapan yang ditentukan saat mengikuti kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Yang kedua itu berupa teguran lisan dan tertulis. Yang pertama itu teguran lisan. Mahasiswa akan mendapatkan teguran lisan apabila tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapihan lingkungan, berlaku kurang atau tidak sopan terhadap tenaga kependidikan, pegawai, sesama mahasiswa, dan ataupun orang lain, misalnya tamu, mengganggu kelancaran dan ketertiban proses pembelajaran, dan melanggar peraturan dan tata tertib kampus. Mahasiswa mendapatkan teguran tertulis apabila memiliki indeks prestasi kurang atau sama dengan 2,00 ya pada akhir semester, dan atau IPK di bawah 2,00. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai maksimal 25% jam kuliah, melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan, melanggar tata tertib setelah mendapatkan 3 kali teguran lisan. Kemudian skorsing, mahasiswa diberikan skors ya apabila nilai indeks prestasi di bawah 2,00 pada akhir semester dan atau IPK kurang dari 2,00 setelah mendapatkan teguran tertulis ketiga. Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan mencapai 50% jam kuliah, melalaikan kewajiban administrasi pada semester berjalan, melanggar tata tertib setelah mendapatkan 3 kali teguran secara tertulis, melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sejenisnya, melakukan pelanggaran etika moral dan profesi, melakukan pelanggaran etika akademik seperti terbukti mengerjakan soal ujian mahasiswa yang tidak hadir ya. Kita lanjut kegiatan akademik ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler sangat penting artinya bagi mahasiswa agar sukses secara utuh. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan minat dan bakat, penalaran, keorganisasian dan sebagainya yang tidak terjadwal ya. Banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus mengikuti kegiatan ini dan memilih kira-kira minat dan bakat yang mana yang akan kalian ikuti. Kira-kira kalian punya hobi di mana ya, atau punya minat di mana, bakat di mana ya. Nah, itulah yang harus kalian geluti ya. Kemudian selain itu, Anda juga dapat memperoleh beasiswa dan fasilitas ya. Di sini kalian semua dapat mempraktekkan apa saja yang dapat diperoleh dari kegiatan intrakurikuler ya. Kesinambungan kegiatan intra dan ekstrakurikuler akan sangat membantu baik selama kuliah maupun pada saat Anda bekerja. Nah, kita lanjutkan dengan bimbingan akademik ya. Dalam bimbingan akademik itu ada namanya pembimbing akademik. Ya, selama kuliah Anda mempunyai dosen pembimbing. Dosen tersebut berkewajiban membimbing Anda agar sukses dalam studi Anda. Dosen pembimbing tidak berubah selama Anda masih berstatus mahasiswa, kecuali dalam kondisi tertentu seperti dosen tersebut tugas belajar, kemudian meninggal, sakit menahun, atau yang sejenis.
Tidak berubahnya dosen pembimbing dimaksudkan agar dosen pembimbing dapat memantau perkembangan studi mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan berkonsultasi dengan dosen pembimbing secara reguler dan berkesinambungan. Selama ini banyak mahasiswa yang hanya datang ke dosen pembimbing pada saat pengisian KRS saja. Sebenarnya mahasiswa tipe ini sangat rugi tapi tidak menyadarinya. Jadi dalam bimbingan akademik ini ada 4 kali dan 4 jadwal rutin ya. Jadwal rutin akademik itu dimulai pada saat awal semester, kemudian pertengahan semester, akhir semester pada saat pengambilan kartu hasil studi dalam satu semester, pada akhir semester. Kemudian tugas dosen pembimbing akademik yaitu membantu mahasiswa dalam menyusun kartu rencana studi, memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa mengenai tata cara belajar yang baik dalam rangka menyelesaikan studi, memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas perubahan kartu rencana studi dan pengisian KRS yang diubah, menjaga kerahasiaan materi yang dikonsultasikan oleh mahasiswa yang bersifat pribadi dan sepanjang tidak menyangkut pelanggaran atas norma dan hukum yang berlaku. Jika diperlukan, pembimbing akademik dapat memberikan rekomendasi akademik kepada pihak lain tentang mahasiswa bimbingannya, menyediakan waktu untuk berkonsultasi minimal 4 kali dalam satu semester di kampus atau memberi petunjuk dan penjelasan akademik kepada mahasiswa bimbingannya. Pembimbing akademik wajib melayani mahasiswa sebaik-baiknya dalam proses bimbingan. Pembimbing akademik dapat mengundang orang tua atau wali mahasiswa yang mempunyai masalah dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah tugas dari dosen pembimbing akademik. Kita lanjutkan ke kurikulum. Yang pertama itu peraturan dan tata tertib akademik. Peraturan akademik program studi D3 Kebijakan Akademik Nusa dan Gemilang adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan. Peraturan yang pertama berkaitan dengan pakaian seragam ya. Pakaian seragam beserta atribut yang wajib diberikan kepada mahasiswa dan harus digunakan selama mahasiswa menempuh pendidikan di Akademi Kebidanan Nusa dan Gemilang. Ketentuan pakaian atau seragam yang pertama, selama mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan baju putih, celana biru, dan menggunakan sepatu hitam. Dan untuk kegiatan praktek, mahasiswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan, yaitu baju putih, celana putih, dan sepatu putih. Untuk kegiatan praktikum, mahasiswa diwajibkan menggunakan jas laboratorium, dan selama kegiatan upacara atau undangan seminar diwajibkan menggunakan alma mater. Tidak diperbolehkan mengenakan sandal, t-shirt pada proses pembelajaran dan atau waktu perkuliahan atau praktikum atau praktek kerja. Mahasiswa tidak diperkenakan menggunakan make up, aksesoris yang menyolok, dan rambut panjang yang wajib dirapikan, atau menggunakan harnet ya bagi yang tidak menggunakan jilbab. Mahasiswa berjilbab menggunakan jilbab sesuai dengan ketentuan. Pada saat perkuliahan menggunakan jilbab putih, dan untuk kegiatan praktek itu menggunakan jilbab putih tapi dengan jilbab yang berbeda ya, sesuai dengan seragam yang diberikan dari kampus. Sanksi pelanggaran pakaian seragam yang pertama itu teguran lisan sebanyak 1 kali, kemudian teguran tertulis itu yang pertama kepada mahasiswa yang bersangkutan, teguran tertulis kedua kepada mahasiswa yang bersangkutan ditembuskan kepada orang tua, dan teguran tertulis ketiga itu pemanggilan orang tua mahasiswa. Penggunaan laboratorium. Pengguna mengajukan permohonan penggunaan laboratorium dengan melampirkan daftar alat yang dibutuhkan. Jadi pada saat mau praktek, mahasiswa harus sudah mengisi daftar alat yang akan digunakan pada saat praktikum. Kemudian, pengguna telah mendapat surat izin dari Laboratorium Akademi Kebidanan Nusa dan Gemilang. Pengguna fasilitas dan alat labor terpadu harus memahami biosafety dan selama bekerja di laboratorium menggunakan jas labor.
Selama menggunakan alat laboratorium, dilarang memindahkan fasilitas dan alat laboratorium di laboratorium dari posisi yang telah ditentukan. Mencatat pemakaian alat pada buku atau lembar kertas yang telah disediakan dengan diketahui penanggung jawab laboratorium yang bersangkutan. Apabila terjadi kerusakan alat, baik karena kesalahan tata kerja atau karena sebab-sebab lain, pengguna harus segera melapor kepada ketua kelompok atau teknisi yang bertanggung jawab ya. Biaya penggantian atau perawatan karena kesalahan pemakaian sepenuhnya dibebankan kepada pengguna. Setiap kali selesai menggunakan fasilitas dan alat, pengguna diharuskan meneliti kelengkapannya dan aksesoris yang terkait serta membersihkannya dan mengembalikannya ke posisi semula. Pengguna fasilitas dan alat laboratorium dibolehkan bekerja dengan pengawasan pengelola atau penanggung jawab laboratorium pada jam kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 16.00. Pengguna di luar ketentuan tersebut harus mendapatkan izin persetujuan ketua kelompok dan mematuhi tata tertib dan aturan pembiayaan. Pengguna fasilitas dan alat laboratorium tidak diperkenankan membawa makanan, minuman di ruang laboratorium. Jadi pada saat praktik tidak boleh membawa makanan ataupun minuman dalam bentuk apapun ya. Bagi para pengguna laboratorium yang melanggar peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi, yaitu pencabutan izin kerja. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Nah, kita masuk ke lama studi ya. Batas waktu untuk menyelesaikan program pendidikan diploma 3 adalah 6 semester. Dengan masa studi terpanjang itu 10 semester. Apabila dalam jangka 10 semester efektif, mahasiswa belum menyelesaikan studinya, maka mahasiswa tersebut hanya dapat diberikan surat keterangan yang menyatakan pernah mengikuti kuliah di Akademi Kebidanan Nusantara Gemilang, bukan ijazah ya, karena dalam hal ini mahasiswanya tidak menyelesaikan pendidikannya di Akademi Kebidanan Nusantara Gemilang, sehingga hanya diberikan surat keterangan kalau pernah menempuh pendidikan di Akademi Kebidanan Nusantara Gemilang. Kita lanjut ke cuti akademik ya. Merupakan masa istirahat dari kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Akademi Kebidanan Nusantara Gemilang. Ya, jadi dalam perkuliahan juga ada namanya cuti ya, cuti akademik. Mungkin dalam satu semester itu ada hal-hal yang membuat kalian harus cuti sehingga tidak bisa menempuh pendidikan. Kalian bisa mengajukan cuti akademik. Kemudian untuk ketentuan cuti akademik yaitu telah mengikuti minimal 2 semester masa studi. Jadi kalau mau cuti harus menempuh 2 semester dulu baru boleh mengajukan cuti. Jadi kalau misalnya masuk semester 1 dan 2 mengajukan cutinya boleh dimulai di semester 3 ya, dengan alasan yang memang betul-betul tidak bisa jika tidak mengikuti perkuliahannya. Jadi alasan betul-betul harus bisa diterima. Kemudian cuti akademik diberikan 2 kali selama masa studi. Hanya 2 kali saja ya untuk cuti akademik. Mengajukan surat permohonan tertulis bermaterai 6.000 kepada Direktur Akademi Kebidanan Nusantara Gemilang melalui Wakil Direktur 1 selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Bagi yang sakit, mengajukan surat permohonan tertulis bermaterai 6.000 kepada Direktur Akademi Kebidanan Nusantara Gemilang melalui Wakil Direktur 1 dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter. Tetap membayar biaya cuti selama waktu cuti akademik dan diketahui oleh pembimbing akademik. Jadi kalau mau cuti harus melapor dulu ke pembimbing akademik ya, kemudian baru mengajukan surat permohonan cuti. Surat keputusan cuti akademik diterbitkan oleh bagian administrasi akademik. Setelah menjalani cuti akademik, mahasiswa berkewajiban melapor kembali secara tertulis kepada Wakil Direktur 1
Selanjutnya, Wakil Direktur 1 mengusulkan ke Direktur untuk menerbitkan surat keputusan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa. Untuk pemutusan studi, yang itu mengundurkan diri sebagai mahasiswa Akademi Kebidanan Husada Gemilang, ya. Nah, untuk pemutusan studi itu mahasiswa boleh mengundurkan diri dari Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Kemudian apabila prestasinya sangat rendah, ya, atau indeks prestasi kurang dari 2,00 pada akhir semester 2. Bila melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan, misal lebih dari 10 semester, ya, maka akan dilakukan pemutusan studi atau DO. Kemudian kelalaian administratif, di mana mahasiswa menghentikan studi 2 semester berturut-turut atau dalam semester berbeda tanpa izin Direktur Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Jadi pada saat perkuliahan aktif, ya, mahasiswanya tidak pernah mengikuti perkuliahan dan tidak mengajukan cuti kepada direktur, ya, maka bisa dilakukan pemutusan studi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Kelalaian mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, di mana mahasiswa telah terdaftar kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan proses belajar mengajar pada semester 1 dan atau semester 2. Kemudian di pemutusan studi juga kita lakukan apabila mahasiswa mendapatkan 3 kali peringatan akademik dan atau pembinaan. Kemudian mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana atau kriminal yang berkekuatan hukum tetap, antara lain penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan sejenisnya, perjudian, membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam. Maka hal-hal di atas tadi akan dilakukan pemutusan studi. Pemutusan studi mahasiswa ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Wakil Direktur 1, yaitu bagian akademik, dengan dilengkapi data pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila memerlukan penanganan masalah pidana, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sanksi akademik lain yaitu mahasiswa yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan tata krama yang berlaku di lingkungan Akademi Kebidanan Husada Gemilang, mahasiswa yang melakukan tindakan asusila baik di dalam maupun di luar kampus Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Kemudian mahasiswa yang menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk atribut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, misalnya plagiat makalah atau mencontek makalah atau copy paste makalah orang lain yang dijadikan sebagai makalah sendiri. Kemudian plagiat laporan dan tugas akhir. Kemudian melakukan pemalsuan surat, dokumen, kwitansi, nilai, tanda tangan, dan rekomendasi pejabat, dosen, karyawan, dan untuk kepentingan pribadi orang lain atau kelompok tertentu. Mahasiswa yang menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Akademi Kebidanan Husada Gemilang secara tidak sah. Kemudian mahasiswa yang melakukan pencurian, mengotori dan merusak ruangan, bangunan, peralatan, dan sarana milik Akbid Husada Gemilang, mahasiswa yang menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan kampus, mahasiswa yang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik Akbid Husada Gemilang atau peraturan lain yang berlaku. Nah, itu sekilas tentang administrasi akademik, ya. Kita lanjut ke kurikulum. Kurikulum ini merupakan kurikulum inti yang kita gunakan merupakan kurikulum inti pendidikan diploma 3 kebidanan berdasarkan Kementerian Kesehatan RI, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2011, ya. Kemudian tahapan pendidikan yang tahap pertama itu difokuskan pada penguasaan ilmu dasar dan keterampilan dasar yang terkait dengan praktek kebidanan.
Pendidikan tahap 2 difokuskan pada penguasaan asuhan kebidanan yang meliputi asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, kesehatan reproduksi dan KB, komunitas, serta kegawat daruratan. Untuk pendidikan tahap 3 difokuskan pada penguasaan praktek profesional, kebidanan, dan tingkatan pencapaian kompetensi pemula sampai mandiri dan pembuatan laporan tugas akhir ya. Itu merupakan tahapan pendidikan di Akademi Kebidanan Usaha Gemilang. Nah, kurikulum yang kita gunakan selain dari kurikulum ini tadi juga kita menggunakan berdasarkan dengan kurikulum KKNI ya. Itu kita sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum di Akademi Kebidanan Usaha Gemilang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan struktur kurikulum ya. Untuk struktur kurikulum Akademi Kebidanan Usaha Gemilang yang tahun ajaran 2020-2021 untuk semester pertama. Yang pertama itu ada pendidikan agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi dasar dan biologi perkembangan, ada keterampilan dasar kebidanan 1, ada konsep kebidanan dan ilmu sosial budaya dasar ya. Bobot SKS untuk semester pertama itu berjumlah 21 SKS ya. Untuk semester 2 itu ada mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan bobot 5 SKS, kemudian keterampilan dasar kebidanan 2 dengan bobot 2 SKS, asuhan kebidanan kehamilan bobot 5 SKS, ada mata kuliah berenang itu dengan bobot 2 SKS, etika legal dalam praktek kebidanan 3 SKS dan praktek KDK 3 SKS dengan jumlah total SKS yaitu 20 SKS untuk semester 2. Kemudian untuk semester 3 ada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas dan menyusui 4 SKS, asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah 5 SKS, komunikasi dalam praktek kebidanan 3 SKS, mata kuliah kewirausahaan 2 SKS, dan praktek belajar lapangan 2 SKS. Sehingga bobot SKS pada semester 3 berjumlah 21 SKS. Untuk semester 4, mata kuliah yang pertama ada asuhan komunitas 1 dengan bobot 3 SKS, asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal dan neonatal dengan bobot 5 SKS, mutu pelayanan kebidanan kesehatan dengan bobot 2 SKS, promosi kesehatan dengan bobot 2 SKS, studi kasus komprehensif 1 2 SKS, praktek klinik kebidanan 1 6 SKS. Mata kuliah semester 5 itu metode penelitian dan statistik dasar, asuhan kebidanan komunitas 2, studi komprehensif 2, praktek kebidanan desa, praktek klinik kebidanan 2, yaitu dengan bobot total SKS 19 SKS. Lanjutkan dengan semester 6, mata kuliahnya itu ada mata kuliah praktek klinik kebidanan 3 dengan bobot 8 SKS, praktek kerja lapangan dengan bobot 4 SKS, dan tugas akhir dengan bobot 3 SKS. Total SKS pada semester 6 berjumlah 15 SKS, sehingga total bobot SKS kita dari semester 1 sampai semester 6 di Akademi Kebidanan Usaha Gemilang berjumlah 116 SKS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan akademik pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dijadikan panduan pada saat berkuliah ya, selama kuliah di Akademi Kebidanan Usaha Gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Akademi Kebidanan Usaha Gemilang.